Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 4 September. Semoga Anda sekeluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami dalam kehidupan ini. Terlebih khusus, Engkau menganugerahkan kehidupan dan kesehatan sampai saat ini. Dan kini Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah kami. Semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas, bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca Injil, kita akan sering menemukan pertentangan antara Yesus dan penatua-penatua Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menyangkut adat istiadat dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Pada hari ini, dalam Injil hari ini, situasi itu kita temukan lagi. Ketika para murid berjalan bersama Yesus, mereka melewati ladang gandum, dan para murid memetik bulir-bulir gandum lalu kemudian memakannya. Tindakan itu oleh sebagian orang Farisi dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hari Sabat, karena mereka memakan dengan tangan najis. Seharusnya mencuci tangan lalu kemudian memakannya, dan itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Namun saudara-saudara yang terkasih, menarik bahwa Yesus menanggapi teguran orang-orang Farisi itu dengan cara yang sangat lembut. Ada suatu pepatah Latin yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi orang-orang Farisi ini. Ada pepatah yang mengatakan, "Fortiter in re, suaviter in modo." Tegas dalam prinsip, namun lemah lembut dalam cara. Dan inilah yang digunakan Yesus untuk menjawab orang-orang Farisi ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa coba lihat Daud. Lihat dalam perjalanannya, Daud dalam perjalanannya menderita kelaparan, dan ia masuk dalam rumah ibadat dan memakan roti sajian yang seharusnya dia tidak boleh makan. Bukan hanya itu saja, ia memberikannya juga kepada para pengikutnya. Secara prinsip dia salah, tetapi karena kehidupan yang lebih baik untuk menjaga kehidupan, dia melakukan itu. Tegas dalam prinsip perlu, tapi lembut dalam cara, itulah yang dibutuhkan. Ini juga yang bisa menjadi inspirasi kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita dalam hidup kita memang harus tegas pada prinsip. Dan itu benar. Bagaimana saya dan Anda tegas pada prinsip iman kita. Namun dalam penerapannya, dalam cara untuk mengungkapkannya, perlu memperhatikan kelemah lembutan. Contoh yang bisa kita tampilkan. Mungkin kita tidak setuju dengan seseorang karena menunjukkan ketidakadilan atau menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Secara prinsip memang kita harus menegurnya,
tetapi cara menegurnya harus dilakukan dengan lemah lembut. Contoh lain lagi, kita harus punya prinsip untuk dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, dan rajin berdoa, dan itu benar. Namun dalam melaksanakannya, kita tidak harus memaksakan orang lain, kita tidak harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang beriman yang rajin ke gereja. Sekali lagi, fortiter in re, suaviter in modo. Tegas dalam prinsip, lemah lembut dalam cara. Prinsip inilah yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan banyak tindakan iman kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan perkantoran kita. Tegas pada prinsip iman kita, namun lemah lembut dalam menyampaikannya, caranya yang lemah lembut. Semoga Injil hari ini senantiasa membuat kita mampu untuk menunjukkan iman kita di tengah masyarakat secara lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini mengajak kami untuk senantiasa tegas dalam prinsip, namun lemah lembut dalam cara. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga kami di tengah kehidupan ini mampu menunjukkan kelemah lembutan dalam melaksanakan karya-karya kami, prinsip-prinsip hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.